Perkenalkan, nama saya Awalisir Kautsaharipram, STMT. Pertama kali bergabung sebagai dosen pada Desember tahun 2020 di program studi S1 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Video ini merupakan salah satu komponen dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 pada bagian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun pengalaman saya dalam mengampu mata kuliah yaitu yang pertama pada kuliah Fisika Dasar 1 dan 2, kemudian Kimia Dasar, Kimia Analis, Kimia Fisika 1, Termodinamika Teknik Kimia 1, dan Reaktor Kimia. Program studi Teknik Kimia FTWLM sudah menerapkan sistem Outcome Based Education atau OBE yang terakreditasi oleh LAM Teknik dengan predikat unggul dan Indonesia Accreditation Board for Engineering Education atau IABI. Sejalan dengan penerapan OBE, maka proses pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai rutinitas dalam penyampaian materi, namun juga sebagai sarana untuk mencetak mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil profesional mandiri atau PPM yang ditetapkan oleh program studi. Mata kuliah reaktor dibebankan 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari total 11 CPL yang ada di program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yaitu yang pertama adalah CPL 4, mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemprosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi dengan memperhatikan isu terkini dalam aspek lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal berbasis lahan basah dan nasional dengan wawasan global. Dan CPL 6 yaitu mampu menemukan sumber, merumuskan, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan keteknik kimiaan melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Reaktor adalah mata kuliah yang akan saya jabarkan pada video pembelajaran kali ini. Mata kuliah reaktor kimia merupakan lanjutan dari mata kuliah kinetika katalis dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengklasifikasian berbagai jenis reaktor kimia dan karakterisasi dari berbagai jenis reaktor kimia. Selain itu, proses yang akan dijelaskan itu berupa isotermal, adiabatis, non-isotermal, dan non-adiabatis. Perhitungan dan berbagai ukuran reaktor homogen maupun heterogen, baik dia katalitik maupun non-katalitik, merupakan materi penting dalam perkuliahan ini. Termasuk di dalamnya adalah membahas tentang proses-proses yang bersifat gas cair, gas padat, cair, gas, dan padat. Proses pembelajaran yang berlangsung di program studi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dilakukan secara sistematis dan komprehensif berdasarkan pada 3 hal utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada delivery atau penyampaian, perkuliahan dilakukan dengan acuan rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana mahasiswa maupun mahasiswi harus mampu memenuhi CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah reaktor terdapat 5 CPMK utama, meliputi yang pertama itu adalah mampu menjelaskan konsep-konsep reaksi kimia dan reaktor, baik heterogen maupun homogen, untuk bisa diaplikasikan dalam perancangan. Masuk dalam kategori taksonomi Bloom C3. Kemudian untuk CPMK yang kedua yaitu mampu menganalisa reaksi kimia dalam suatu reaktor homogen maupun heterogen, baik itu reaksi cair, padat, dan maupun gas. Masuk dalam kategori C5 atau mengevaluasi. Selanjutnya mampu menganalisa reaksi dan juga mengevaluasi suatu reaktor, baik itu di heterogen, homogen, maupun pada fase gas, cair, maupun cair-cair, masuk dalam kategori C5. Kemudian, CPM keempat, yaitu mampu menganalisis secara matematis dan menyelesaikan problem perancangan reaktor, masuk dalam kategori C5. Yang terakhir, yaitu mampu mengembangkan data hasil penelitian dalam merancang reaktor, masuk dalam kategori CRIT atau C6. Kemudian, perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi secara interaktif yang berpusat pada mahasiswa.
Pada sisi interaksi atau interaction, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus mengeluarkan pendapat tentang kemuktahiran dan kasus-kasus terkini mengenai reaktor. Dan terakhir, pada sisi asesmen atau penilaian, instrumen penilaian berupa asesmen secara langsung melalui kuis, tugas terstruktur UTS dan UAS, di mana setiap soal akan mengacu pada CPMK dan CPL tertentu sesuai dengan ketetapan program studi, dan mengikuti rubrik penilaian berjenis analitis. Hasil akhir penilaian akan dievaluasi menggunakan portofolio mata kuliah untuk melengkapi proses PDCA sebagai sarana penjaminan peningkatan mutu dalam setiap siklus pembelajaran. Berikut cuplikan video pembelajaran saya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah masih ada yang di luar ruangan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik. Hari ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar perancangan suatu reaktor. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan di semester 5 yang di salah satu di dalamnya itu adalah mata kuliah kinetika katalis dan juga kimia dasar sebagai dasar dari mata kuliah utamanya. Baik, dalam pikiran kalian, kira-kira ketika mendengar kata reaktor, apa yang terbayang di kepala kalian? Tangki. Oke. Apa lagi? Tempat reaksi. Berarti reaksi ya. Ini tangki, ini adalah wadah. Kalau kita berbicara tentang reaksi, ingat kembali ke kimia dasar. Apa yang berhubungan dengan reaksi? Reaktan, ya ada katalis. Kemudian yang paling penting, ya, yield yang dihasilkan. Yield akan berhubungan dengan laju reaksi. Nah, jadi secara umum kita akan membahas nih ke semua bagian ini dalam perancangan reaktor. Ya, karena suatu reaktor tidak bisa dirancang kalau salah satu diantaranya tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, secara umum bisa kalian lihat ya, pada proses industri kita mengenal bahwa setiap produk akan dimulai dari bahan baku. Bahan baku adalah dasarnya. Kemudian setelah bahan baku masuk ke dalam pabrik, maka akan mengalami proses persiapan terlebih dahulu. Proses persiapan atau preparasi itu bisa berupa tahapan-tahapan fisik, seperti penyaringan kalau masih ada ukuran yang tidak sesuai atau ada pengotor-pengotor yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam sistem reaksinya, atau nanti penguapan kalau misal kita perlu reaksi dengan konsentrasi air yang rendah atau harus kering dan sejenisnya. Baru setelah itu masuk ke dalam proses reaksi. Disinilah nanti reaktor akan dirancang. Tentu akan berkaitan dengan bagaimana reaktannya, apakah perlu katalis atau tidak, bagaimana yieldnya, terus laju reaksi yang digunakan, jenis reaktornya nanti apa, dan juga reaksinya itu berjalannya seperti apa. Satu arahkah, bolak-balikkah, atau dia reaksi bertingkat. Kemudian setelah selesai mengalami proses, dilanjutkan lagi pada proses physical treatment lagi, tapi di sini adalah finishing. Pada proses finishing kita melakukan pemurnian, di mana hasil dari sisa reaksi yang produknya tidak kita inginkan atau byproduct itu harus dipisahkan dari produk utamanya sehingga nanti terbentuk produk. Nah, di sisi inilah maka reaktor itu menjadi hal yang penting dalam sebuah proses di industri kimia. Secara umum, reaktor itu banyak jenisnya. Tapi kita bagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kita bisa pilih reaktor berdasarkan bentuknya.
Seperti yang saya bilang tadi, itu ada wadah atau dalam bentuk tangki. Di mana berdasarkan bentuknya, reaktor pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia berbentuk tangki. Yang kedua, dia berbentuk pipa. Pipa, mau dia pipa kecil ataupun selongsong besar, itu sama-sama masuk dalam kategori pipa. Tapi kalau tangki, biasanya karakternya itu adalah yang pertama, pengadukannya. Dia punya pengaduk. Jadi ada pengaduknya, ada mixernya, agitator istilahnya. Tujuannya untuk membuat pengadukannya menjadi sempurna. Kemudian komposisi dan suhu dalam reaktor itu biasanya seragam karena ada proses pengadukan. Selanjutnya, reaktor tangki ini pada umumnya dapat dipakai untuk proses batch. Batch di sini artinya adalah proses yang ketika reaksi itu berjalan, maka tidak boleh ada raw material masuk dan juga tidak boleh ada produk keluar. Jadi kita masukkan bahan bakunya, kita reaksikan sampai selesai, baru keluarkan produknya. Itu namanya batch. Kemudian untuk yang semi batch itu adalah kondisi di mana salah satu reaktannya itu dia dibuat masuk terlebih dahulu, reaktan yang lainnya dimasukkan secara perlahan-lahan, secara kontinu. Baru nanti setelah reaksinya tercapai, baru dikeluarkan produknya. Yang terakhir itu adalah proses alir. Proses alir itu berarti di dalam reaktornya kita masukkan raw materialnya, kemudian ada pengadukan, selanjutnya kita keluarkan hasilnya secara terus-menerus. Jadi bisa dipakai untuk tipe reaksi seperti tadi. Nah, selanjutnya ada reaktor pipa. Reaktor pipa pada umumnya dia tidak memiliki pengaduk. Otomatis konsentrasi dari ujung ke ujung dia akan berbeda. Kemudian pada umumnya digunakan untuk cairan yang viskositasnya sangat rendah atau digunakan untuk gas. Dan untuk reaktor tipe pipa ini dikarenakan tanpa pengaduk pada umumnya tidak bisa digunakan untuk proses yang batch, hanya bisa untuk yang kontinu. Karena apa? Yang pertama, cairannya sangat viskos, tidak terlalu viskos. Artinya dia sangat encer. Kalau sangat encer, dia akan cepat keluar dari reaktornya. Kemudian gas, apalagi kalau gas ya, pasti dia akan lebih cepat keluar dari sistem reaktornya. Oke, itu kalau kita tinjau dari bentuknya. Selanjutnya, berdasarkan prosesnya bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama tadi adalah reaktor batch. Seperti yang saya bilang tadi, kita masukkan dulu kedua reaktannya, ke semua reaktannya, kita reaksikan baru dikeluarkan. Pada umumnya, reaktor ini digunakan untuk fase cair. Kemudian, kapasitasnya pada umumnya sangat kecil, akan efektif kalau dia kecil. Kalaupun mau untuk skala besar, maka diperlukan lebih dari satu reaktor batch untuk mendapatkan kapasitas yang diinginkan. Dan pada umumnya ini digunakan untuk pabrik obat-obatan dan pabrik zat warna. Itu untuk tipe yang reaktor batch. Kemudian selanjutnya, keuntungannya itu adalah yang pertama, dia lebih murah. Walaupun nanti kompleksitasnya dalam menghasilkan yieldnya akan sedikit susah ya. Pengoperasiannya lebih mudah juga untuk dikontrol. Nah, tapi ini nanti untuk fase gas, dia tidak akan baik. Dikarenakan pengadukan itu akan menyebabkan adanya celah pada si reaktornya dan bisa menyebabkan kebocoran. Kemudian waktunya juga lama reaksinya biasanya. Selanjutnya ada jenis reaktor alir atau yang sistemnya tadi kontinu. Reaktor alir itu juga terdiri dari dua jenis ya. Ada yang tangki, ada yang apa tadi? Pipa. Sehingga di sini kalau untuk reaktor tangki, dia itu kita istilahkan sebagai reaktor alir tangki berpengaduk. Jadi di sini sistemnya umpan masuk. Jadi raw material dia masuk. Kemudian bereaksi dengan catatan reaksinya harus sangat singkat. Kalau bisa hitungan detik itu akan lebih bagus.
Karena waktu tinggal pada suatu reaktor CSTR, walaupun kita anggap lama, misal 1 jam waktu tinggalnya, namun dengan adanya agitasi atau pengadukan, bisa dipastikan pergerakan molekul dari bawah sampai ke atas dia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Maka di sini biasanya untuk RATB digunakan untuk reaksi-reaksi yang sangat cepat. Nah, keuntungannya yang pertama adalah suhu dan komposisi campuran reaktor sama karena ada agitasi tadi. Kemudian volume reaktor dia besar. Waktu tinggal juga besar. Sehingga di sini harapannya zat reaksinya akan lebih lama cenderung berada dalam reaktor dibandingkan dari reaktor alir pipa. Kerugiannya sama seperti yang batch tadi, karena dia menggunakan pengadukan, maka di situ akan ada celah, tidak akan bagus untuk reaksi berfase gas. Seperti itu ya. Oke, kemudian dikarenakan dia bentuknya yang juga besar pada umumnya, jadi kalau kalian bayangkan kayak ember itu kan sangat besar ya, otomatis perpindahan panasnya dari ujung ember ke tengah itu akan lebih susah dibandingkan dengan yang pipa. Kalau pipa kita bisa susun ya banyak pipanya untuk volume yang sama, otomatis perpindahan panasnya akan lebih mudah seperti itu. Nah, masih sama prosesnya continue. Ini adalah reaktor pipa, dimana bentuknya itu adalah selongsong. Mau dia pipanya kecil, mau dia pipanya gede, mau kayak towernya PDAM, itu tetap disebut sebagai reaktor pipa. Dimana reaktor pipa ini dikatakan ideal jika zat reaksi dan hasil reaksinya mengalir dengan kecepatan yang sama di seluruh penampang pipa. Apa maksudnya kecepatan yang sama? Pada reaktor alir pipa biasanya digunakan untuk proses yang menggunakan katalis padat. Ketika ada katalis padat, kalian kayak membayangkan air melewati saringan, ya kan? Air melewati saringan nih. Ketika air menabrak saringan, maka akan ada hambatan. Maka semakin kecil hambatannya, otomatis kecepatan di ujung sama lewat saringan dia akan sama. Maka dari itu untuk reaktor alir pipa, semakin sama dia kecepatannya di antara masuk dan keluar, maka ini akan disebut sebagai reaktor yang ideal. Atau istilah lainnya kita bilangnya itu nanti adalah perbedaan tekanan dari fluidanya. Jadi semakin kecil perbedaan tekanannya atau delta P-nya, itu dia akan semakin ideal. Artinya tidak ada hambatan. Sama seperti air dalam saringan, semakin besar perbedaan tekanan masuk dan tekanan keluar, itu menandakan bahwa banyak hambatan. Keuntungannya, volumenya lebih kecil daripada RATB, dikarenakan katalisnya lebih banyak biasanya. Kerugiannya, harga alat dan biaya instalasi relatif tinggi. Kemudian memerlukan waktu untuk mencapai kondisi steady state. Jadi karena tadi dia harus menghadapi hambatan, halangan, artinya dia perlu waktu dulu supaya keseluruhan sistem itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau suatu reaksi menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan dari reaktornya, itu bagaimana cara meminimalkannya, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika suatu reaksi yang tidak diinginkan? Jadi misal ada suatu reaksi A bereaksi dengan B, kemudian menghasilkan C dan D. Sedangkan produk utama yang kita inginkan adalah C, gitu ya. Pada kondisi ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membatasi konsentrasi D yang terbentuk. Yang pertama adalah biasanya secara teknis kita akan mencoba mengeluarkan produk langsung ketika reaksi selesai berjalan. Apa harapannya? Harapannya adalah tidak ada lagi pembentukan lebih lanjut dari byproduct. Kemudian yang kedua, ada cara satu lagi, yaitu dengan menggunakan katalis biasanya. Kadang dengan adanya katalis, ini dia bisa mengubah mekanisme reaksi, sehingga beberapa reaksi samping yang tidak diinginkan dia tidak akan terbentuk. Atau ada satu lagi yang lebih spesifik, kalau berhubungan dengan reaksi yang melibatkan mikroorganisme, kita akan memakai enzim. Nah, sehingga nanti dengan enzim ini dia akan memastikan bahwa senyawa yang akan dihasilkan dari suatu reaksi tidak mengandung produk atau byproduct yang tidak diinginkan.
Ini juga berlaku untuk reaksi bolak-balik. Pada reaksi bolak-balik, salah satu cara untuk mempertahankan dari si produknya adalah kita dengan cepat memisahkan produk dari sistem reaksinya supaya produk tidak akan kembali ke bentuk reaktannya. Nah, jadi itu ada beberapa cara bagaimana kita mempertahankan produk utama supaya dia tetap dalam konsentrasi tinggi. Nah, namun ketika suatu reaksi itu pada umumnya berlangsung sangat cepat, tidak dapat balik, dan dengan komposisi C dan D yang sudah baku, artinya dia sesuai stoikiometri itu seperti itu, pada umumnya ini sangat susah dikendalikan. Pada akhirnya kita hanya bisa menerima bahwa kita akan memurnikan produk C dari D di fase yang tadi, di tahapan yang tadi ya, tahapan akhir atau finishing produknya. Gitu. Jadi ada kondisi di mana kita bisa mengontrol D-nya, ada kondisi di mana kita tidak bisa mengontrol by produknya. Bagaimana? Terjawab? Oke. Tadi kan sudah saya terangkan tuh bagaimana tipe-tipe reaktor dan jenis-jenis reaktor yang umum ada di industri. Dan oke, kalau misal nih dari penjelasan saya tadi, kalau misal nih ada kondisi di mana suatu produk itu harus direaksikan pada kondisi cair. Kemudian laju reaksinya sangat cepat dengan waktu reaksi yang juga sangat cepat. Cair, viskositasnya tidak terlalu rendah. Kira-kira menurut kalian reaktor apa yang cocok untuk proses tersebut? Ya. Reaktor alir yang RATB. Ya, RATB, reaktor air tangki berpengaduk. Kenapa? Karena tadi yang menjelaskan itu reaksinya memang cocok untuk reaksi yang sangat cepat. Oh. Dan apa ya? Itu. Ya, untuk reaksinya sangat cepat ya, dan juga dia bisa menggunakan katalis, baik katalisnya itu berbentuk cair atau sama dengan bentuk raw materialnya, cair-cair ya, ataupun nanti dia berbeda heterogen, cair dan padat, itu bisa. Nah, di sini pada umumnya perancangan suatu reaktor kita akan memegang prinsip neraca massa sebagai dasar untuk menentukan seberapa banyak yang harus diproses dalam reaktornya. Kalau kita berbicara neraca massa, maka di situ secara umum massa masuk akan sama dengan massa keluar. Nah, maka batas antara masuk dan keluar itu adalah di sini. Ini batas. Semua yang ke sana itu adalah bagian massa masuk. Semua yang ke sini adalah bagian massa keluar. Kalau kita jabarkan dalam neraca massa sederhana, maka di sini flow masuk dikurang, ini kita pindahkan, flow keluar ditambah massa ketika bereaksi. Massa ketika bereaksi itu dia punya laju reaksi. Kemudian kita juga punya volume. Maka di sini laju reaksi kita kalikan dengan volume. Karena laju reaksinya tergantung volume reaktornya seberapa banyak. Baru sama dengan akumulasi. Nah, ini adalah persamaan umum dari mole balance apapun jenis reaktornya. Jadi dari mana asalnya? Dari analogi yang ada di dalam sistem reaktornya sendiri. Selanjutnya, flow in min flow out masih sama. Kemudian R kali volume. Pada umumnya rate reaksi akan berubah tergantung seberapa banyak volumenya, sehingga di sini perubahan volume akan kita wakili dengan persamaan matematis diferensial. Kalau ada diferensial berarti harus kita integralkan. Maka dari itu perubahan volume dia akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Kemudian kalau kita pengen tahu volumenya harus kita integrasi. Sedangkan akumulasi itu artinya adanya penumpukan mol. Na di situ mewakili mol, dt itu adalah waktu. Seberapa banyak produk yang tertumpuk dalam reaktor sepanjang waktu tertentu. Maka di situ akumulasi bisa kita rumuskan sebagai dNA. Na mewakili molnya per dt, seberapa lama waktunya dia tertumpuk. Nah, ini adalah persamaan umumnya.
yang nanti akan berbeda-beda ketika kondisi reaktornya berbeda. Di sini kita perlu memperhatikan bagaimana mekanisme reaktor batch-nya bekerja. Di situ pada saat batch, seperti saya bilang tadi di awal bahwa umpan masuk ketika bereaksi, hanya pada saat proses reaksi tidak boleh ada umpan masuk dan juga tidak boleh ada produk keluar. Maka secara otomatis laju alir umpan masuk dia akan tidak ada, sama dengan 0. Kemudian laju produk keluar juga tidak ada, akan sama dengan 0. Tapi selama proses reaksi dia akan terbentuk produk. Maka untuk laju pembentukan produk atau massa yang terbentuk akibat reaksi, dia akan ada nilainya. Ini persamaannya. Selanjutnya untuk jumlah akumulasinya juga akan ada. Kenapa jadi ada? Dikarenakan tadi produk yang terbentuk dalam reaktor ini belum boleh dikeluarkan, maka otomatis dia akan tertumpuk di dalam reaktor. Maka akumulasi juga akan ada nilainya. Sehingga di situ pada umumnya nilai RA dikali dengan V itu akan sama dengan seberapa akumulasi konsentrasi produk yang terbentuk di dalam suatu reaktor. Nah, ini persamaannya. Kemudian disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Min RA sama dengan D. NA ini adalah mol, V ini adalah volume. Mol for volume sama dengan molaritas. Molaritas ini sama dengan konsentrasi. Oleh sebab itu, persamaan boleh dirubah menjadi seperti ini. Di mana Na per V sama dengan konsentrasi, maka kalian akan mendapatkan rumus yang paling umum yang pernah kalian temukan. dCA per dt sama dengan KCA pangkat N. Ini adalah persamaan umum untuk reaktor batch atau pada kondisi yang batch. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, di sini akan ada tugas ya. Di mana tugasnya itu adalah mencari contoh proses di industri yang menggunakan reaktor batch dan CSTR. Jabarkan racamolnya serta perhitungan volume dan konversinya. Jadi turunkan seperti ini ya nanti. Nah, tugas ini akan dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan pada e-learning di Simari kita sesuai dengan batas dan tanggal pengumpulannya. Saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.